Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Calon Bupati Sijunjung dilaporkan ke Bawaslu karena kampanye di masjid. Berkebun dan beternak menjadi keterampilan yang diminati narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. Kuasa hukum pelapor pertanyakan putusan hakim tangguhkan penahanan terdakwa. Seorang terdakwa kasus penghalangan jalan umum di kawasan Padang Taro, Kecamatan Kamang Baru Sijunjung, yang bernama Epen Rizal, ditangguhkan penahanannya oleh hakim di Pengadilan Muaro Sijunjung beberapa waktu lalu. Kasus penghalangan ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2024 yang lalu, ketika pekerja perusahaan hendak melewati sebuah jalan, namun diusir oleh terdakwa yang mengklaim jalan itu sebagai lahan milik pribadi. Karena keputusan penangguhan penahanan itu, kuasa hukum pelapor mempertanyakan keputusan hakim. Kuasa hukum mempertanyakan apa dasar hakim yang melakukan penangguhan penahanan hanya dengan 2 syarat, yakni surat permohonan dan uang jaminan. Kita sangat kecewa, sangat kaget, dan kemudian muncul pikiran-pikiran yang mengganggu terhadap proses penegakan hukum yang telah kita percayakan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan kemudian sedang dalam proses perkara hari ini. Kenapa? Tiba-tiba sebuah peristiwa yang jelas-jelas secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang sekarang ini kita laporkan bernama Epen Rizal, yang hari ini masih dalam proses pemeriksaan di persidangan. Tiba-tiba ditangguhkan penahanannya oleh hakim. Dan kalau alasan hari ini yang kita dengar hanyalah hanya dua syarat yang dipenuhi oleh yang bersangkutan, yaitu adanya permohonan yang diajukan oleh si terdakwa sendiri, dan kemudian ada jaminan dari si penjamin yang kemudian menyerahkan uang sebanyak 10 juta. Usai penangguhan penahanan terdakwa diputuskan majelis hakim, Humas Pengadilan Negeri Sijunjung mengatakan, Ketua Majelis Hakim menangguhkan penahanan terdakwa setelah mendengarkan keterangan saksi. Keputusan itu berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, serta dijamin keluarganya. Berdasarkan informasi dari majelis, memang terdapat penangguhan penahanan, yang mana penangguhan penahanan itu berdasarkan adanya permohonan dari istri terdakwa melalui surat permohonan, dan terhadap permohonan tersebut majelis hakim telah mengeluarkan penetapan. Mungkin tadi juga sudah didengar bahwa penetapannya pada pokoknya menangguhkan penahanan terdakwa dengan ketentuan terdakwa tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan sanggup hadir di setiap persidangan. Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Sijunjung yang menyidangkan laporan seorang pengusaha tambang dengan warga biasa yang kini duduk sebagai terdakwa. Alfi melaporkan dari Padang. KPU Pasaman Barat dilaporkan oleh Ketua KNPI setempat ke Polres Pasaman Barat pada Senin pagi dengan dugaan penggelembungan anggaran pada kegiatan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah Pasaman Barat. Pasalnya, KPU Pasaman Barat diduga meloloskan rekanan dengan harga yang lebih tinggi pada kegiatan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah Pasaman Barat. Padahal, ada rekanan lain yang mengajukan penawaran dengan harga yang lebih rendah. Pengadaan itu bermacam-macam, mulai dari pembuatan spanduk, baliho, brosur, dan lainnya. Penawaran dikirimkan melalui e-katalog. Namun dalam e-katalog itu, KPU malah memilih rekanan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari rekanan lain. Padahal spesifikasi sama. Kalau yang kita laporkan ini itu terkait anggaran yang ada di KPUD Kabupaten Pasaman Barat terkait logistik untuk Pilkada 2024. Yang kita laporkan ini berdasarkan
informasi dari kawan-kawan bahwasanya ada selisih harga yang sangat jauh terhadap rekanan yang ditunjuk oleh KPUD, dan itu bisa diakses secara umum di e-katalog. Menurut Sekretaris KPU Pasaman Barat, mereka memilih rekanan dengan harga yang lebih tinggi karena sudah termasuk biaya cetak hingga biaya pemasangan. Sedangkan rekanan lain, meski penawarannya dengan harga rendah, harga itu hanya untuk biaya cetak, tidak termasuk dengan biaya pasang dan garansi 2 bulan. Meski penawaran terlihat lebih mahal, namun sebenarnya totalnya malah lebih murah jika dibandingkan dengan rekanan lainnya yang hanya biaya cetak saja. Kita dengan pihak penyedia sepakat bahwa spanduk atau baliho yang sudah terpasang di tempat yang telah kita tentukan, yaitu berupa kayu dan upah pasang dan garansi dari pihak penyedia kalau ada rusak selama 2 bulan beliau bersedia menanggungnya. Itu yang membuat harganya lebih mahal. Kalau yang tempat lain kita kan mencetak saja yang Menurut data di KPU Pasaman Barat, anggaran itu berjumlah sekitar 500 juta rupiah yang bersumber dari anggaran hibah APBD yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan logistik pemilihan kepala daerah. Sahabatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim Spider Polres Solo menangkap seorang warga di daerah Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, yang merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu. Ruli, pelaku ini ditangkap di rumahnya saat sedang menimbang sabu-sabu untuk dijual. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 18 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 1 paket sabu-sabu ukuran besar. Menurut petugas, penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang dicurigai memiliki narkoba di daerah itu. Mendapatkan informasi yang sangat berharga, polisi mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Alhasil, petugas pun menemukan pelaku lengkap dengan barang buktinya. Dari rumah pelaku, selain sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah timbangan digital, 5 sendok pipet, 1 bungkus plastik bening, sebuah telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kasat Narkoba Polres Solo, Ibtu Oon Kurnia Ilahi mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, pelaku membeli barang haram itu di Padang, lalu mengedarkannya di wilayah Kabupaten Solo. Informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang bandar di nagari Jawi-Jawi yang baru mengambil barang dari daerah Padang, dan kita telusuri ke kediaman yang bersangkutan beberapa paket jenis sabu, diantaranya 18 paket kecil dan 1 paket besar. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah ditahan di Mapolres Solo di daerah Arosuka untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Atas tindakan kejahatan yang dilakukan, polisi menjeratnya dengan pasal 114, junto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.